Wah, saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semuanya ada, bahwasanya saya Bahar bin Smith bersumpah, jikalau Fuad monyet anak cucu PKI tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia, akan kami kapuri rumah dia dan akan kami seret dia, saudara. Jenderal Listio usai pertemuan yang berlangsung tertutup itu juga mengajak pimpinan pengurus Robito Alawiyah membantu sosialisasi pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Robito Alawiyah, banyak bahasa-bahasa hukum, bahasa-bahasa kepolisian yang tentunya kalau akan langsung disampaikan ke masyarakat tentunya perlu ada penerjemahan. Jadi tadi kami sampaikan ke beliau-beliau, Pak, titip supaya pesan Kamtibmas kami bisa disampaikan ke umat dengan bahasa-bahasa dari bahasa umat seperti itu, bahasa Robit. Dan tentunya itu akan sangat membantu untuk menjaga situasi yang bisa lebih kondusif. Tiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Saya sudah sampaikan kepada orang-orang dekat presiden yang ada di sekitarnya. Bahkan mereka datang ke rumah. Saya katakan, kalau jadi presiden sudah dilantik, jangan sekali-kali sudah menjadikan Jokowi dan kroni-kroninya sebagai menteri. Tutup pintu, jangan masukkan ke kabinet. Saya sampaikan, saya sebut satu-satu nama di berapa belas orang saya sebut sudah. Ditanya siapa gitu, saya sebutkan satu persatu, fulan. Jangan dipakai. Sekian belas saya sebutkan. Habis itu saya berangkat ke Mekah. Habis itu saya dengar kabar pelantikan 20 Oktober. Habis itu saya dengar pembentukan kabinet. Yang saya sebut masuk semua. Gimana ceritanya? Kacau tidak? Kacau tidak? Usaha apapun akan sia-sia kalau tujuannya untuk menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi keributan yang macam-macam soal fitnah, hoax dan sebagainya yang dilemparkan pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi atau Pak Jokowi, mereka terus akan jauhkan dengan Prabowo dengan segala macam isu yang tidak baik itu akan sia-sia gitu. Yang di Indonesia ini sekarang baik-baik saja atau tidak? Jawab yang jujur, baik-baik saja atau tidak? Terang atau gelap? Terang atau gelap? Yakin? Yakin? Nah sekarang saya mau tanya, habis gelap terbitlah terang, mau gak? Mau gak? Mau gak? Atau maunya habis gelap mungkin gelap? Masya Allah. Nah baiklah saudara, saya sudah menyampaikan sebelum Bapak Presiden kita dilantik. Ketika itu saya mau berangkat umroh saudara, dan 3 bulan saya duduk di Mekah. Saya sudah sampaikan kepada orang-orang dekat presiden yang ada di sekitarnya. Bahkan mereka datang ke rumah minta saran, minta nasihat. Habib bagaimana ini kalau Bapak Presiden nanti dilantik tanggal 20 Oktober, supaya ke depannya presiden lebih baik, diterima oleh umat, diterima oleh habaib, oleh ulama. Kita bekerja sama bareng-bareng supaya Indonesia ini berkah, makmur, sejahtera. Saya sampaikan secara terus terang kepada bersangkutan satu aja. Saya bilang kalau Bapak Presiden mau bagus, mau baik, nanti setelah dilantik perhatikan kabinetnya, perhatikan menteri-menterinya. Karena siapa menteri di sekitar kita, itu akan menjadi indikator kita baik atau buruk. Ada hadisnya saudara. Nabi mengatakan dalam satu hadis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bil amiri khairan yaj'al lahu wuzara'u khair. Dan sebaliknya, wa idza arada Allahu bil amiri syarran yaj'al lahu wuzara' syarr.
Nabi mengatakan jika Allah menginginkan kebaikan untuk seorang pemimpin, maka Allah akan jadikan buat dia, Allah kirim ke dia menteri-menteri yang baik. Wuzara khair, wuzara itu menteri-menteri, itu jamak dari kata wazir. Amir pemimpinnya, wazir menterinya, saudara. Dan sebaliknya kata Nabi, jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang pemimpin, Allah jadikan bagi pemimpin tersebut, Allah kirim buat pemimpin tersebut wuzara syar, menteri-menteri yang jelek, yang buruk. Nah, jadi saya sampaikan kepada mereka yang datang ke rumah saya waktu itu sebelum pelantikan, saya lagi mau umrah ya kuat. Saya katakan, kalau mau baik, pilih menteri yang baik. Kalau nggak mau baik, ya terserah. Sudah, nggak ada bisa menjadi pemimpin yang baik kalau menteri di sekitarnya jelek. Dan menteri itu indikator, saudara. Kalau menteri-menterinya baik, insya Allah Allah menghendaki kebaikan bagi si pemimpin, sebagaimana hadis Nabi tadi. Tapi kalau menteri-menterinya jelek, saudara, kotor, saudara, itu indikator bahwa pemimpinnya juga nggak bagus. Saya sampaikan, nggak sampai di situ. Saya sebut nama-namanya. Saya katakan, kalau jadi presiden sudah dilantik, jangan sekali-kali sudah menjadikan Jokowi dan kroni-kroninya sebagai menteri. Tutup pintu, jangan masukkan ke kabinet. Saya sampaikan, saya sebut satu-satu nama, di berapa belas orang saya sebut, sudah. Ditanya siapa gitu, saya sebutkan satu persatu, fulan, 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 fulan. Jangan dipakai. Sekian belas saya sebutkan. Habis itu saya berangkat ke Mekah. Habis itu saya dengar kabar pelantikan 20 Oktober. Habis itu saya dengar pembentukan kabinet. Yang saya sebut masuk semua. Gimana ceritanya? Kacau tidak? Kacau tidak? Minta nasihat, kita nasihatin. Minta masukan, kita kasih masukan. Dia salah catat kayak itu. Dia catat, dia bilang ini pesanan Habib kali. Gua pesen jangan dipakai, malah dipakai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya nih yang begini-begini mestinya ke Kiai Abdul Hadi nih berobat pikun. Dia diobatin ke Kiai Abdul Hadi, amin. Udah nggak usah diterusin dah, udah kacau. Udah ntar anda ceramah bagus-bagus jadi ribut, anda keluar ada unak-unak semua. Kemarin juga datang lagi, Pep ini bagaimana? Kan gue udah bilangin, yang begitu jangan pakai, kenapa dia dulu pakai? Nah, jadi bagaimana sekarang? Ya resapel, masih ada jalan kebaikan di depan, betul? Betul? Pecat semua menteri-menteri yang bermasalah, betul? Menteri yang terlibat korupsi, menteri yang terlibat KM 50, menteri yang terlibat tabrak undang-undang, menteri yang terlibat perjudian, menteri yang terlibat penyelewengan bansos, pecat semua. Udah kerjaan aja dah. Ini kalau lagi begini, gue lupa penyakit gue. Pinggang yang sakit jadi baik ya Adi. Udah cukup dah. Kira-kira jelas gak? Paham? Nah saya mau tanya, berarti perbaikan ke depan masih ada jalan gak? Oh iya, makanya saya masih doain biar Bapak Presiden kita diberikan taufik dan hidayah, diberikan perlindungan oleh Allah, dibuka mata hatinya, dibuka telinga dan matanya semuanya, saudara, agar dia bisa mengetahui mana pejuang, mana pecundang, mana yang amanat, mana yang pengkhianat, saudara. Nah supaya beliau diberikan oleh Allah keberanian, singkirkan semua pecundang, singkirkan semua pengkhianat, singkirkan semua, singkirkan, nggak usah khawatir, jangan takut. Oh ada isu nanti kalau presiden reshuffle sekian belas menteri dipecat karena dianggap begini begitu, nanti presiden dikudeta. Rakyat ada bersama presiden, betul? Betul. Kalau presiden melawan koruptor, kalau presiden melawan bandar judi, kalau presiden melawan oligarki musuh, melawan penjahat-penjahat negara, seluruh umat Islam di negeri ini akan berada bukan hanya di belakang presiden, bahkan siap ada depan presiden. Kita siap hancurkan siapapun yang ingin menghancurkan negara kita, betul? Takbir, siap berjuang.
nasehatin, sekarang kita sampaikan, mudah-mudahan ke depan berubah. Amin. Amin. Walaupun kadang-kadang pesimis. Pesimisnya apa? Saya di mana-mana teriak adil di Jokowi. Rakyat mahasiswa di mana-mana teriak adil di Jokowi. Ya, yang teriak di istana hidup Jokowi. Gajang. Capek gak? Masya Allah. Ya udah, itu yang saya mau sampaikan ya, Pak. Nah sekarang saudara, saya mau tanya sekali lagi, kalau presiden berjuang untuk kebaikan, bela agama, bangsa dan rakyat, siap bela presiden? Siap bantu presiden? Siap jaga presiden? Takbir! Tapi kalau presidennya masih begini-begini aja, ya saya mau berlatih karena nonton. Ya bukan, sekarang kan di mana-mana kezalimannya Allah lagi buka, betul? Orang zolim lagi main buka-bukaan celana, lagi main lapor-laporan. Alhamdulillah. Ada banyak, tapi di mana nih ini keadaan udah gawat nih. Ini di sini udah pada saling menyerang, kenapa jadi gawat? Buayanya buaya berantem, kenapa ribut? Ya tonton aja, betul. Serigala lagi mencakar-cakaran, tonton. Lahirnya Kanjeng Nabi ada di kota Mekah. Syarat umat Islam berkah di Indonesia karena ada Makkah. Mekah ini simbol. Mekah ini simbol karena kota Mekah itu ada yang punya. Setiap kota mesti ono pundene, ono danyangi. Pundene kota Kudus itu Sunan Mbah Ja'far Shadiq. Sundene wong Mejobo Mbah Suryo. Sundene wong Colo Mbah Sunan. Pundene wong Demak Sunan Kalijogo. Sundene wong Jeporo Ratu Kalinyamatan Sultan Hadirin. Pundene wong Pati Pangeran Praglopati. Pundene wong Kajen Mbah Mutamakin. Ngoten kan? Pundene kota Mekah niku Bani Hashim. Ning Indonesia bertebaran Bani Hashim. Sinten niku Bani Hashimnya? Sa'adah Ba'alwi, para sayyid, para habaib sing sekarang lagi diragukan oleh Imaduddin sambungan nasabnya. Bagaimana Mas? Kalau saya pribadi punya pendapat, barang siapa wong sing biasane rajin maca selawat, wong sing gaene rajin nyebut namane Kanjeng Nabi, wong sing biasa rajin melafalkan kalimat Nabi, sing biasa nyebut Kanjeng Nabi, sing biasa mencintai Kanjeng Nabi, sing biasa merindukan Kanjeng Nabi, insya Allah orang itu dicintai dan dirindukan oleh Kanjeng Nabi. Dan saya yakin kalau ada orang yang mencintai Kanjeng Nabi, begitu dia memegang sesuatu, pasti sudah terasa ini ada darah Nabi atau tidak. Kita mencintai istri kita, mencintai pacar kita, baru jarak jauh itu kita udah tahu baunya parfumnya istri kita. Mosok saiki ngaku mencintai Kanjeng Nabi tapi tidak bisa merasakan di mana di situ ada baunya darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngono ae Pak. Jadi nggak usah dibuat polemik jauh-jauh itu. Tapi apa cukup pegangan sama Sa'adah Ba'alwi? Nggak cukup. Ditambah yang nomor 2. Apa itu yang nomor 2? Wa hijratuhu bil Madinah. Hijrah Kanjeng Nabi di kota
Pundene Madinah sinten? Pundene Madinah sinten? Danyange Madinah sinten? Danyange Madinah menika sahabat Ansor. Saking istimewanya sahabat Ansor, Kanjeng Nabi nate ngendika, man ahabbal ansor ahabbahullah, wa man abghadal ansor abghadahullah. Sing sapa wonge mencintai Ansor, Allah mencintainya. Sing sapa wonge membenci Ansor, Allah membencinya. Muncul pertanyaan, Pak, ini GP Ansor apa GP sahabat sing Ansor biyen Pak iki Pak? Sudah tidak ada sahabat Ansor, diganti tabiin. Sudah tidak ada tabiin, diganti ulama-ulama Nabawi, ulama-ulama Al-Madani. Ulama-ulama Al-Madani membuat fatwa kumpul dalam Majmu' Fatawa Al-Madani. Di situ diterangkan, man a'ana wa a'azza wa nasara ala dinillahi fahuwa ansor ila yaumil qiyamah. Sing sapa wonge menolong, memuliakan dan membantu perjuangan agama Allah, maka orang tersebut disebut ansor sampai hari kiamat. Tentang perang monyet-monyet, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis. Bagaimana nasab Balawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Iya. Nah, saya menunggu itu, mampukan mereka membela nasab mereka yang terbukti palsu. Jangan sampai habaib dipecah belah dengan ulama lokal. Jangan sampai habaib diadu domba dengan pemerintah. Jangan sampai pemerintah dipaksa membenci habaib. Persoalan nasab kembali ramai di tengah umat. Bahkan semakin tegang antara kubu Habib Rizik Syihab dengan kubu Kiai Imaduddin. Kubu Habib Rizik tampaknya sudah tak bisa menahan diri. Ia secara terang-terangan menantang kubu Kiai Imad dan Gus Fuad untuk perang. Hal itu direspon balik oleh Gus Fuad dan Kiai Imaduddin. Gus Fuad mengutip sebuah pandangan bahwa Habib Rizik dan Habib Bahar sudah mestinya dibunuh karena dinilai merusak. Merespon kegaduhan ini, Istana melalui Menteri ATR BPN yaitu Yusron Wahid meminta agar kelompok yang mempersoalkan kelompok Ba'alwi ini untuk tidak membenturkan ulama lokal dengan para habaib. Dan jangan memaksa pemerintah untuk membenci para habib, kata Yusron Wahid. Hal ini dikatakan Nusron Wahid untuk meredakan polemik persoalan nasab Ba'alwi yang masih berkembang di tengah masyarakat, terutama di kalangan umat muslim. Dari berbagai macam narasi yang dibuat seakan-akan bahwa saya tidak berani berdebat, itu sebenarnya adalah sebuah framing-framing yang menurut saya tidak perlu untuk ditanggapi. Karena memang saya menunggu. Jadi kalau apabila pihak Rizik Syihab ketika ditantang oleh Kiai dari Bogor, Guslim, daripada kita perang-perang begitu seperti kata beliau itu mau nantang perang monyet-monyet, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis. Bagaimana nasab Balawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Nah, saya menunggu itu, mampukan mereka membela nasab mereka yang terbukti palsu. Menurut kajian epistemologis saya, berdasarkan penelitian kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah, yang bukan hanya nasabnya itu palsu, tetapi nama-nama yang disebut sebagai leluhur mereka itu juga terbukti sebagai leluhur yang fiktif.
Kan ini kan luar biasa. Tetapi ini akademis, berdasarkan dalil dan referensi yang jelas. Mampukah Rizik Syihab untuk menyampaikan kepada masyarakat antitesis tentang tesis saya tersebut? Jadi saya sekali lagi menyampaikan sebuah apresiasi yang tiada terhingga untuk Gus Lim, kiai kita dari Bogor. Apabila betul dari pihak Rizik Syihab itu menerima tantangan dari Gus Lim itu, insya Allah saya akan datang. Siap, Kiai Bad ya? Siap. Kita sudah memiliki preseden terhadap gaya Balawi. Dari buku-buku kitab-kitab yang kita baca di dalam sejarah Balawi, bahwa sejak dulu gaya-gaya mereka itu tidaklah terlampau berbeda dengan gaya zaman sekarang. Bagaimana skandal ilmiah yang dibuat oleh Ali As-Sakran yang menyebut nama ulama-ulama sebelumnya, yang banyak sekali dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah, bahwa nasab mereka sebagai seorang sayyid itu sudah dilegitimasi oleh ulama-ulama masa lalu, dan disebutkan di situ oleh Ali As-Sakran nama-nama ulama. Ternyata ketika kita verifikasi dari kitab-kitab ulama-ulama tersebut, maka ulama tersebut sama sekali tidak menyebutkan itu. Nah, tetapi mereka rajin sekali, Kang Mas Yusuf, membuat buku dan membuat kitab-kitab. Ada 27 kitab minimal dari masa lalu sebelum ada bab nasab ini, yang menyatakan atau menghimpun pendapat-pendapat mereka tentang bahwa nasab mereka itu sahih. Jadi sebenarnya mereka itu sejak lama meragukan nasabnya mereka sendiri, sehingga dengan itu mereka memerlukan sebuah penguatan terus-menerus tiada henti sampai hari ini terbongkar selama 550 tahun dari 895 sampai 2022-2023 itu 550 tahun kebohongan kedustaan nasab mereka, yang sebelumnya mereka mengaku 895, dari 345 juga adalah 550 tahun. Jadi 550 tahun mereka mengaku dari mulai 895 sampai hari ini, dan yang diaku itu adalah orang yang wafat 550 tahun tanpa ada bukti sama sekali secara empiris, secara epistemologis, dan secara kitab nasab. Juga hari ini dari hasil genetika tes DNA. Rizik maupun Bahar itu ya tidak nantang perang sebenarnya, pura-pura nantang perang, caper. Intinya kan supaya pribumi bereaksi, supaya pribumi menyerang Habib, membunuh Habib, tuh, memerangi Habib. Terus nanti kalau itu terjadi ya bisa playing victim. Kami diserang, kami dianiaya, kami di apa gitu, anunya gitu. Kenapa begitu ya? Karena Rizik itu dan si Bahar itu sadar benar budaknya itu, budak pribuminya itu udah jauh berkurang. Mas, sekali lagi kalau memang ya terpaksa harus perang, harus bunuh-bunuhan, ya memang kalau memakai hukum fikih klasik itu ya sebenarnya karena Habib itu menipu umat Rasulullah, mengaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal bukan, buat kepada negara. Mereka kayak si Rizik itu teriak-teriak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Juga si Bahar, padahal mereka lah yang merusak Pancasila, yang mau merobohkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hukum membunuh orang seperti itu apalagi dalam keadaan perang itu ya hukumnya wajib. Darah mereka itu halal sebenarnya. Kalau pakai perspektif tradisional gitu loh. Nah, untuk budak-budaknya sekali lagi kalau terjadi perang itu ya pribumi jangan membunuh budak-budak Habib. Ya tangkap aja, diikat saja gitu. Nanti kita didik lagi, kita hilangkan sihir yang nempel di pikiran dan jiwa mereka. Sihir dari Yuya itu, leluhurnya si Rizik gitu. Gitu. Nanti teman-teman nggak usah gimana-gimana, dan ya ini juga ekspresi ketakutan di si Rizik. Khawatir kalau tahu-tahu pribumi nanti nyembelin para Habib gitu.
Dan kemungkinan itu ya selalu ada, selalu ada. Apa yang tidak mungkin di dunia ini? Apalagi coba-coba tes ombak dengan melaporkan saya soal monyet-monyetan itu, ya. Nah ini kan menambah panas suasana. Habis Lebaran bisa panas, Dan Licik itu khawatir kalau tiba-tiba ada pembasmian yang dilakukan pribumi terhadap Habib gitu. Makanya dia keluar-keluar kayak gitu. Dia itu ekspresi ketakutan Licik, ekspresi ketakutan si Bahar gitu. Apalagi kelihatan si Bahar itu udah pucat ya, mungkin karena ya pondoknya kan tanahnya bermasalah juga, atau pondoknya Licik kan juga bermasalah, bisa digusur, dirobohkan oleh pemerintah daerah toh masalahnya. Dan bisnis esek-eseknya juga, bisnis esek-esek para Habib yang di Bogor kan udah disikat sama KDM. Ini saya nunggu karena ada isu-isu, berita-berita burung bahwa ada beberapa oknum Kabib itu ya punya pabrik narkoba nggak tahu di mana, di Jawa Barat apa di Jawa Tengah gitu. Di backup oleh oknum aparat. Ya kita lihat aja nanti gitu ya. Jadi sudah cek, saya nasihat kedua ini, udah cek, udah ngaku aja kamu bukan keturunan Nabi di depan publik, berhenti memprovokasi orang. Ya, memang Licik sama si Bahar itu kan kalau ngomongnya provokasi terus dan membolak-balikkan fakta dan kenyataan. Mereka yang mendukung ISIS, tapi mereka juga ngaku musuh-musuh Pancasila. Ya dajjal kayak begitu. Ya. Kalau mau, kalau enggak ya terserah Allah. Allah itu kalau berkehendak ya bisa aja itu. Ya mereka nipu umat Rasulullah, ngaku cucu Rasulullah padahal bukan, dan pengakuan cucu itu mereka gunakan untuk merusak bangsa dan negara, merusak agama, merusak marwah kehormatan kemuliaan Rasulullah, dan merugikan umat Rasulullah. Habaib selain Sa'adah Ba'alwi, bertemunya dengan ulama-ulama lokal, ulama Nahdlatul Ulama, ulama Al-Wasliyah, ulama Muhammadiyah, ulama-ulama lokal ini adalah representasi dari wa hijratuhu bil Madinah. Yang terakhir, wa sultanuhu bisyam. Yang namanya Syam juga punya tetua. Tetuanya Syam adalah sahabat Muawiyah, dan sahabat Muawiyah adalah simbol pemerintahan dan simbol daripada politisi. Dan pada hari ini kumpul menteri, kumpul gubernur, kumpul bupati, kumpul pejabat polisi, kumpul pejabat aparat keamanan menandakan simbol wa sultanuhu bisyam. Karena itu bapak-bapak sekalian, kami hadir di sini, marilah kita jaga 3 elemen ini. Jangan sampai habaib dipecah belah dengan ulama lokal. Jangan sampai habaib diadu domba dengan pemerintah. Jangan sampai pemerintah dipaksa membenci habaib. Jangan sampai ulama lokal dipaksa membenci habaib. Karena habaib, ulama lokal dan pemerintahan adalah satu kesatuan dalam rangka menjaga integritas dan integrasi bangsa Indonesia. Karena itu, dimanapun ada orang soleh, dimanapun ada orang alim, pemerintah Indonesia berkepentingan untuk menjaga bersama, karena ini adalah modal untuk kita menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Syarat keberkahan umat Islam di Indonesia ini sudah paripurna. Kenapa? Karena 3-tiganya ada di Indonesia keberkahannya ini. Apa itu syarat keberkahannya? Kalau kita baca Maulid Ad-Dibai, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Mauliduhu bi Makkah. Kalau masalah PKI ngapain sih harus diributin ya? Padahal kan PKI mereka. Saya ini tinggal di Yaman 3 tahun lebih, saya tahu persis leluhur mereka itu pemimpin PKI semua.
Ya, saya temui mantan-mantan tentara dulu yang di zaman PKI berkuasa, tidak dibolehkan untuk berpuasa, tidak boleh sholat. Itu di zaman PKI di zaman selatan itu Suhar wal Istifado di zaman selatan itu. Dan leluhur Al-Attos, Al-Jufri, si Salim Al-Baido. Itu semua PKI semua leluhur mereka itu Ba'alawi. Di Indonesia sama, Aidit, Fahri Barabba, Ahmad Barabba, Musa Al-Munawwar, itu semua kan PKI semua. Terus yang mau dituduh PKI itu siapa gitu loh? Hah? Oh, apa seperti maling lempar batu sembunyi tangan, begitu maksudnya? Jadi perlu kita ketahui seluruh warga ini Indonesia Raya silsilah Gus Fuad juga. Nah, jadi kemarin banyak yang nggak tahu demo itu. Saya juga tahunya agak belakangan. Kalau itu tahu benar yang dipermasalahkan adalah Bunyai Warsinah, itu habis semua itu orang. Ya. Bahwa yang beliau maksud sebagai monyet itu bukan Idrus Al-Jufrinya, tetapi orang-orang yang ingin menjadikan Idrus Al-Jufri sebagai pahlawan, kemudian tanpa memenuhi syarat, seperti Yahudi yang kemudian dikutuk oleh Allah menjadi kera. Nah, itulah yang dimaksud, dan itu beliau sudah klarifikasi. Nah, berbeda dengan Bahar Smith misalnya, yang dia telah menghina Wali Songo, keturunannya terputus. Dia mengatakan sendiri dengan lidahnya mensarah, saya tidak akan memohon maaf sampai hari kiamat. Kalau kita sudah melapor, ya jangan demo-demo seperti Abnaul Khairat kemudian melaporkan. Tetapi kemudian mengadakan demo-demo untuk menuntut aparat bertindak tegas, bertindak dan langsung memproses misalnya. Berarti itu tidak percaya 100% terhadap hukum yang ada di Indonesia. Tapi kita dari PWI, ketika kita sudah melapor kepada aparat kepolisian tentang provokasi Rizik Syihab, maka kita akan serahkan itu kepada pihak hukum. Kalau saya Kiai Imad ya, punten ya, mohon maaf. Kalau saya sih, kalau mereka mau lapor atau mau bertemu di depan hakim, saya setuju aja. Nanti kita sama-sama bawa bukti di depan hakim, siapa yang menghina ulama-ulama pahlawan. Kita ambil semua bukti-bukti, kita bawa juga di depan hakim, kita saling tuntut. Kita lihat, mau nggak pemerintah mengambil hakim yang salah, atau pemerintah mau hakim mau membela Ba'alawi, itu aja. Kita punya bukti banyak kok. Sekarang baru dihina satu tokoh mereka saja sudah emosi, kiai-kiai monyet, pasukan monyet, jenderal-jenderal monyet. Makanya kalau mau ajur-ajuran di depan hakim, ya udah sekalian aja gitu loh. Jangan, nggak usah minta maaf sama mereka, nggak usah kita takut-takut, ya udah kita bawa bukti, mereka bawa bukti, kita hajar-hajaran depan hakim. Ada Gus Fuad, yakni fitnah sebagai cucu PKI. Ini yang akan menjawab terutama adalah Mas Dr. Al-Haq Kamal. Monggo, gimana Mas Prof? Iya, Madrasun. Ini banyak yang nunggu se-Indonesia Raya ini. Jadi Gus Fuad itu beliau memiliki banyak jalur ke ulama. Nggih, memang beliau itu terah bongsone ulomo, nek bongsone orang Jawa ya, bongsone ulomo. Jadi bergenerasi-generasi adalah kiai, gitu ya, bergenerasi-generasi. Nah, saya ingat kalau di Dongkelan itu ada seorang munsib Bani Syihabuddin, nama beliau adalah Raden Burhan. Beliau adalah seorang abdi dalam, ya, yang turun temurun juga, ya, terah ulomo, ya, penghulu. Nah, Gus Fuad ini sebenarnya ada 4 silsilah gitu ya, ada 4 jalur gitu, tapi saya baru mempersiapkan 3 jalur. Yang pertama dari jalur ayah beliau, Haji Muhammad Ba'di bin Zainuddin bin Nyai Bulkis Jombang, binti Kiai Abdul Latif bin Kiai Abdul Rauf bin Kiai Muhammad bin Kiai Muhtarom binti Kiai Syihabuddin Dongkelan. Nah, ini jalur pertama dari ayah. Kemudian dari ibu, nah ini yang agak ramai ini ya. Gus Fuad punya ibu ya, namanya ibunya Siti Muyassaratul Makosid binti Nyai Warsinah, istri dari Kiai Sangidu Melangi. Ya, Melangi itu suatu daerah Masjid Patok Negoro di Yogyakarta. Ya, kemudian binti Kiai Khalil Wonokromo bin Kiai Soleh bin Ali Usman bin Zainal Abidin bin Kiai Syihabuddin Dongkelan. Nah, jadi ayah dan ibu
dari Gus Fuad ini adalah satu klan dari Bani Syihabuddin. Nah, kemudian kalau dicari-cari lagi ya, dari bunda beliau adalah putri dari Kiai Sangidu bin Syahir bin Raden Mas Sadali bin Raden Mas Imam bin Raden Mas Muhammad Salim atau Kiai Syahid bin Kiai Nur Iman Melangi. Ya, ini dari Trah Mataram. Beliau dari Trah Mataram. Trah Mataram ini Jogja, Keraton Jogja gitu. Ya, Keraton Jogja. Dulu masih Kartosuro. Kiai Nur Iman Melangi atau Raden Mas Sandio. Beliau sebenarnya putra mahkota, tapi nggak mau bertahta. Kemudian beliau mandito di daerah Melangi. Mandito beliau milih diraja. Gitu. Itu silsilah Gus Fuad. Nah, yang kemarin yang kita di demo itu ya, yang di demo itu dituduhkan Ibu Nyai Warsina, ya. Bu Warsina itu, Bu Nyai Warsina itu istri dari Kiai Sangidu. Kiai Sangidu itu orang yang nggak mungkin beliau terlibat gitu ya. Malah dulu era-era ini malah mereka justru menjadi bentengnya masyarakat dalam membentengi dari gerakan komunis. Dulu ada askar dari Muhammadiyah itu ada juga di Jejeran. Kemudian di Jejeran sendiri juga ada kiai-kiai yang zaman dulu mungkin ngasmain rotan ya, apa beruncing untuk itu. Itu nggak mungkin lah beliau. Dan beliau di foto ada Bu Nyai Warsina ya, bukan yang dituduhkan sebagai keruan itu. Wah, itu fitnah yang luar biasa. Saya kira dari Bani Abdul Rauf Wonokromo, dari Bani Kiai Kholil, dari Bani Kiai Nur Iman Melangi, saya kira harus punya sikap ya. Kalau karena ada bunyanya yang dituduh sebagai keruan, ini kan fitnah yang luar biasa, fitnah yang dajjal bener ini ya, luar biasa. Ya, maksudnya punya sikap itu gimana? Persisnya ya, itu. Ya harus membuat klarifikasi lah, harus membuat klarifikasi bahwa nggak mungkin Bunyai Warsina itu keruan, itu nggak mungkin sekali. Jadi perlu kita ketahui seluruh warga Indonesia Raya ini ya, terutama yang kemarin demo ya kan, yang nuduh Gus Fuad itu PKI ya, turunan PKI gitu kan, ngarang. Jadi memiliki sikap itu apakah bisa diartikan, kalau saya mengartikan ya, apa lapor polisi gitu ya sebagai fitnah? Karena yang difitnah ini kan tidak pencemaran nama baik, nama klan keluarga ini. Dan tidak hanya Gus Fuad aja, Mas Prof, yang kena kan? Ya ahli warisnya ya, karena saya beda klan ya. Saya beda klan tapi masih satu inilah ya. Iya, saya tapi punya akses untuk silsilah ini karena saya juga orang Nakobah Ansap ya kan. Ya jadi saya punya akses untuk ini. Tapi monggo yang ahli warisnya harus punya sikap yang tegas, saya kira seperti itu. Ini kalau umpamanya fitnah-fitnah itu dilaporin ke polisi sudah pasti kenanya ya? Iya, saya kira yang pasti ini bohong. Yang pasti yang dituduhkan itu bohong. Apalagi di ranah sosmed, ya kan? Apalagi di ranah sosmed, jadi pasti saya kira ada implikasi hukumnya yang tepat untuk itu. Apalagi ini masih terah Keraton Jogja. Iya. Ini semuanya ini adalah kiai penghulu patok negoro. Penghulu patok negoro. Ya, jadi patok negoro di Jogja itu ada 4. Ada di Jejeran, ya, kemudian ada di Donggelan, ada di Melangi, ada lagi Masjid Mabatan. Nah, ini semuanya ini kan citra Mataram Islam sangat ternodai oleh isu tuduhan itu. Nah, ini semuanya sebenarnya sudah ada semuanya, perkumpulan bani-baninya. Semuanya sudah ada. Itu kalau kemarin demo, ya tahu bahwa, jadi kemarin banyak yang nggak tahu demo itu. Saya juga tahunya agak belakangan. Kalau itu tahu benar, yang dipermasalahkan adalah Bunyai Warsina, itu habis semua itu orang. Ya, yang dari situ pada nggak terima pasti orang itu semuanya klan dari Bani Kholil semuanya di Jejeran 5 menit aja sampai. Nggak sampai itu udah habis itu. Kalau apa nggak paham, tahunya Gus Fuad ada demo gitu aja, nggak tahu kalau yang dipermasalahkan adalah Bunyai Warsina ini. Warsina. Nah, ini kejam sekali tuduhannya ini. Iya, dan harus itu kan jawab ini yang menunjukkan Bunyai Warsina itu keruan ini. Itu kan videonya dipotong kemudian diubah urutannya dan tidak diungkapkan secara lengkap tuh urutannya. Saya juga ada di
saat adegan itu, scene itu juga ada. Saya di samping Gus Fuad lagi makan nasi goreng, tapi memang tidak masuk frame saat itu. Saya juga bersama Kiai Imat, Gus Mogi, kemudian apa itu yang cucu dari pengawal Bung Karno. Ini saya mau ke Kiai Imat tentang tuduhan fitnah PKI ke Gus Fuad itu. Di luar sana bilang itu Fuad ngaku sendiri sebagai PKI. Nah, apa bisa dijelaskan, Kiai Imat? Karena memang saya hadir ya ketika itu, memang saya yang bertanya karena saya pernah mendengar cerita dari informasi yang saya terima bahwa beliau ini adalah keponakan dari istri Abu Yadim Yati yang ada di Banten, guru saya. Jadi saya sempatkan bertanya tentang cerita itu, ya, bahwa bagaimana tentang perjalanan beliau menjadi seorang kiai seperti saat ini. Karena perlu diketahui bahwa Gus Fuad ini sebelum beliau masuk dalam bab nasab, memang beliau adalah kiai nyentrik ya, kiai yang sering didatangi oleh para pejabat sejak beliau masih umur 29 tahun, 30 tahunan. Itu memang beliau sudah menjadi perhatian para politisi, para pejabat. Banyak pejabat-pejabat yang datang kepada beliau meminta doa dari Gus Fuad. Bahkan Gus Dur radhiyallahu anhu itu pernah memberikan salam khusus kepada Gus Fuad Pleret melalui sahabat Gus Dur, di mana ketika itu Gus Dur ingin sekali datang ke rumahnya Gus Fuad Pleret, namun Gus Fuad menolak karena menurut Gus Fuad, saya yang harus datang ke Gus Dur, tidak boleh Gus Dur datang kemari. Bahkan pada saat lain kesempatan Gus Dur ada di Yogyakarta dan sekretaris atau orang-orang yang biasa mendampingi Gus Dur itu memohon kepada Gus Fuad agar menerima Gus Dur untuk datang ke Pleret. Gus Fuad kembali tidak mau karena tidak pantas, katanya anak kecil seperti saya yang masih berumur 30-an tahun itu didatangi oleh seorang besar semacam Gus Dur. Nah, kemudian ketika itu masa-masa di mana bab nasab ini ada, Gus Fuad itu sebenarnya masih jadi muhibbin karena beliau itu walaupun sudah tahu, sudah mendengar, sudah melihat video daripada Dr. Syafiq Hasim, yang ketika itu beliaulah Dr. Syafiq Hasim dari Universitas Islam Internasional Indonesia yang ada di Depok itu mengangkat tulisan saya tentang nasab. Gus Fuad itu sudah nonton, dan karena saya juga salah seorang yang suka melihat video-video Gus Fuad ketika dia ngaji, ketika dia bersolawat, karena solawat Gus Fuad itu suaranya enak, mirip Gurus Kompul. Jadi saya senang itu melihat. Jadi sebelum bab nasab saya sering melihat channel Gus Fuad Pleret itu.